Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Adika Asmarandana, Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. NIM 125490088. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengenalan teknik instrumentasi dan kontrol proses di industri. Apa itu instrumentasi? Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri khususnya yang menggunakan teknologi otomasi. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spekasinya. Kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Berikutnya, ada fungsi instrumentasi, yaitu ada sebagai alat parameter proses pengukuran. Yang kedua sebagai alat analisis hasil pengukuran. Yang ketiga ada sebagai alat kendali proses. Yang keempat sebagai alat perekam recorder suatu proses. Yang terakhir sebagai tool untuk melakukan analisis data tren. Selanjutnya ada contoh pengukuran. Contoh pengukurannya yang pertama ada pengukuran temperatur, yang kedua pengukuran flow, yang ketiga pengukuran tekanan, pressure, yang keempat ada pengukuran level, yang kelima pengukuran massa, yang keenam pengukuran volumetrik, dan pengukuran pH. Pengukuran kesalahan listrik ada tegangan, arus, frekuensi, daya tahan, tahanan, isolasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengukuran konduktivitas, ada pengukuran kandungan gas. Di sebelah kiri ini ada beberapa contoh gambarnya. Ini temperatur, ada pengukuran massa, tekanan, pengukuran pH, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengukuran alat ukur meter. Ada alat ukur meter, sensor, sensor yaitu untuk mendeteksi dan setelah mendeteksi selanjutnya akan mengubah atau transducer itu mengubah setelah mengubah ada transmitter yaitu mengontrol jarak jauh dengan indikator. Selanjutnya ada display, ada recorder, data logger, and data acquisition system. Ini seluruh ini faktor penting pengukuran. Oke, faktor penting selanjutnya ada faktor penting pengukuran. Angka nilai pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur. Seperti kita mengukur di 10 PSI atau di 15 mg. Selanjutnya ada metode cara pengukuran pengukuran besaran yang diukur, alat yang digunakan dengan device untuk melakukan pengukuran, dan yang terakhir ada satu di
Dan di kiri ini ada gambarnya dapat dilihat faktor penting pengukuran. Kita akan ke selanjutnya. Slide selanjutnya ada metode pengukuran. Metode merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam hal ini pengukuran dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ada alat ukur. Alat ukur adalah peralatan device yang digunakan untuk pengukuran. Yang pertama ada termometer, ada Nitex, Digimano, pressure gauge, flowmeter, levermeter, ampermeter, ada voltmeter, wattmeter, pH meter. Dan ada sebelah kiri ini ada beberapa contohnya, ada Nitex, yaitu Nitex ada Nitex dan Digimano. Dan dapat dilihat ini beberapanya. Oke, temperometer, dilihat ini. Oke. Dan ini adalah alat untuk mengukur. Selanjutnya, nah di sini ada satuan pengukuran. Alat ukur adalah ini. Nah, yang pertama, nah ini adalah salah satu eh, contoh, contoh. Ini adalah satuan-satuannya Celsius, Fahrenheit, Rauma, dan Kelvin. Ada PIS, PSI, bar, ATM, kW, meter, ampere, mAK, volt, watt, dan lain-lain. pH 123, KOHO, MOHM, liter atau tit, liter cm inch, lagi, liter, bulan, per. Ini dapat dilihat gambar ini hmm, ya kita beralih ke istilah pengukuran. Istilah pengukuran. Nah, di bagian ini ada akuratan, sensitivitas, presisi, range, subdivision, error, hysteresis, stability, linearity, dan terakhir repeatability. Oke, sini dapat melihat di berikut ini adalah beberapa istilahnya dapat dipahami. Oke, dan di sini ada akurasi. Akurasi yang pertama dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Kita dapat mengukur dan akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error, merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Dapat dinyatakan dalam persen error of reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh, biasa dikenal dengan istilah ketelitian.
Dan selanjutnya eh, ada presisi. Presisi atau ketajaman, kemampuan alat untuk menghasilkan pembacaan serupa untuk suatu pengukuran berulang. Presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama, jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Konsisten. Oke. Kita terus dulu. Kita beralih ke slide. Kita akan menjelaskan Celsius, alat ukur yang mengukur PSI, bar, ATE. Lihat slide ini, pengukuran konduktivitas, pengukuran kandung gas, pengukuran level, pengukuran volumetrik, dan pengukuran pH. Nah, sini dapat dilihat alat-alatnya dari sebagai alat-alat analisis, alat parameter, alat analisis pengukuran, alat kendali proses, alat perekam, sebagai sebagai tool untuk melakukan analisis data tren, dan di sini yang alat-alatnya dapat dilihat. Ini sudah, ini kilometer limbah, ini oke, sistem pengukuran, presisi sudah, dan kita akan berakhir mungkin cukup dapat di sini aja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan kawan-kawan dan semuanya. Semoga menambah wawasan dan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Maaf masih belum dapat sempurna. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.